Can I be honest with you, Ilya? I really want to see you versus Armin. Yeah? The idea of you moving up is great too, but I think Armin should be fighting you on June 14th. I think he's the #1 contender. What do you think of that? Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari mantan juara kelas berat UFC, yaitu Francis Ngannou, yang berkomentar mengenai laga perebutan sabuk interim kelas berat, yaitu Alex Pereira versus Ciryl Gane. Alex yang sudah mendeklarasikan diri untuk meraih sabuk ketiganya harus bersabar terlebih dahulu untuk sabuk undisputed, karena sang raja yaitu Tom Aspinall masih dalam perawatan cedera mata. Akhirnya UFC membuat kebijakan sabuk interim untuk mengisi keaktifan divisi sekaligus untuk meramaikan acara UFC White House, dan ditunjuklah Ciryl Gane sebagai lawan Alex Pereira. Menurut Ngannou, laga ini akan menarik karena Alex Pereira diketahui sudah bulking ketat ke kelas berat, dan secara postur, bagi Ngannou, Pereira sudah cukup layak untuk main di kelas berat. Ngannou mengakui bahwa Pereira adalah petarung yang sangat tangguh dengan power yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun dalam match up ini, Ngannou berpikir bahwa Ciryl Gane lebih diuntungkan. Ngannou yang sejatinya pernah berlatih dan bertarung dengan Gane tentu tahu betapa taktis dan licinnya seorang Ciryl Gane. Ciryl Gane sangat kalkulatif dalam beradu striking, gerakannya sangat lincah untuk ukuran kelas berat, dan sejauh ini Ciryl Gane hanya kalah oleh grappling. Di sisi lain, Alex Pereira harus beradaptasi dengan bobot tubuhnya. Apakah ia masih bisa bergerak secepat dulu di kelas sebelumnya atau tidak? Urusan power, saya kira tak ada perdebatan bahwa Pereira memiliki power yang lebih mengerikan. Tapi power tersebut tak akan berguna kalau tidak kena, sama seperti saat Ngannou melawan Ciryl Gane dulu. It's gonna be an interesting fight though. I think Alex Pereira is very tough. He's big enough. He's a heavyweight, but in this scenario, the position shifted a little bit because Ciryl Gane here come more with a strategy of a lighter person because he moves a lot. He's fast and I think Alex Pereira will be like more stiff, stable, and strong, solid. Ciryl will be more fast, moving around. As is his technique, he's good at that. Bahkan fighter selengkap Jon Jones dan Tom Aspinall sekalipun juga tak mampu mengalahkan Ciryl Gane dalam striking. Ciryl Gane dikenal sebagai striker tercepat di kelas berat bersama dengan Tom Aspinall. Namun berbeda dengan Tom Aspinall yang memadukan kecepatannya dengan kekuatannya sehingga menghasilkan agresivitas tinggi, Ciryl Gane lebih banyak bermain tempo dan mencicil serangan melalui jab, leg kick, body kick, serta aktif mengitari oktagon. Ya kadangkala colok mata juga sih. Strategi tersebut adalah mimpi buruk bagi sebagian besar fighter di kelas berat karena tidak banyak yang memiliki kardio badak lantaran powernya yang tinggi. Sejauh ini, Ciryl hanya kalah lewat grappling, dan apakah kemampuan grappling Pereira bisa setinggi itu atau tidak, kita tidak tahu. Karena Ciryl Gane terus mengupgrade kemampuan takedown defense-nya. Ya harusnya secara teori bisa sih. Secara Alex Pereira adalah sabuk hitam BJJ. Masa sabuk BJJ tak mampu men-takedown Ciryl Gane? Tapi Aspinall kemarin juga kesulitan untuk men-takedown-nya. Ya itulah sulitnya sekaligus serunya berimajinasi soal match up MMA. Jadi secara umum Francis Ngannou merasa Ciryl Gane lebih diuntungkan, meskipun Alex Pereira juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Tentu saja pendapat Ngannou sangat valid, tapi dalam dunia olahraga, timing dan momentum juga sangat berpengaruh, meskipun sulit dijelaskan secara teori. Dan sepertinya Alex Pereira memiliki momentum itu, ditambah ia sudah berpengalaman pindah kelas. Namun jelas untuk pindah kelas berat sangat berbeda karena selisih berat badannya saja dengan kelas berat ringan adalah 60 pounds atau sekitar 27 kg. Alex Pereira memang juga memiliki kecepatan dan power, tapi ketika berat badannya naik secara signifikan, apakah ia bisa bergerak secepat itu masih menjadi tanda tanya. Menarik nanti kita saksikan debut Alex Pereira di kelas berat.
It'll be very difficult to Alex Pereira to even get close to the distance to figure out what he can do, like just to get in the distance, which Syria will be managing very good to keep the distance, pick apart, get him frustrated. He's good at that. So I think he's a very good matchup for Syria. Syria also is doing it, he's training. He's been very serious on his ground game. He's been involving. Namun yang menjadi pertanyaan yang sangat mengganjal adalah bagaimana bisa makhluk semengerikan Pereira pernah bertarung di kelas menengah dulunya. Ini agak aneh sih. Tapi yang jelas, andaikan Alex Pereira berhasil mengalahkan Ciryl Gane, maka ia akan mencetak sejarah sebagai fighter yang meraih gelar di 3 kelas berbeda. Salah satu pensiunan UFC yaitu Michael Chiesa mengatakan bahwa jika Pereira mengalahkan Ciryl Gane dan meraih sabuk kelas berat meskipun itu sabuk interim, maka baginya Pereira sudah sah menjadi The GOAT. Alasannya sangat sederhana, karena memang belum ada seorang pun yang mampu melakukan itu di UFC. Lalu apakah teman-teman setuju dengan hal itu? Tulis di kolom komentar ya. If he beats Ciryl Gane, without a doubt, he's number 1. I mean, you could make the argument if Alex Pereira, I don't care if you want to split hairs over the undisputed championship or the interim championship, you want to split hairs about that, that's on you. But if somebody can capture 3 UFC belts in 3 different weight classes, you have thrust yourself into the conversation as greatest of all time, not of the decade. We're talking all time. So he is 1 win away from going to the top of an ultra prestigious, very controversial list. Berita selanjutnya datang dari Arman Tsarukyan yang merespon tentang pernyataan Ilia Topuria yang sebelumnya mengatakan bahwa Arman hanyalah seorang bocah manja dan bukan tandingannya. Sebelumnya dalam wawancara kemarin bersama Ariel Helwani, Ariel secara belak-belakan mengatakan pada Topuria bahwa seharusnya Topuria meladeni Arman sebagai penantang nomor 1, bukan Justin Gaethje, yang meskipun di atas kertas Justin adalah penyandang sabuk interim, tapi tetap saja Arman lebih berhak dari Justin. Secara match up pun akan jauh lebih seru dan ramai jika Topuria melawan Arman Tsarukyan. Bahkan Ariel secara belak-belakan mengaku ia lebih tertarik melihat Topuria versus Arman dibandingkan Topuria versus Makhachev. Ariel tak menampik bahwa laga Topuria versus Makhachev adalah laga super besar, tapi Ariel sepertinya menganggap bahwa sebelum melawan Makhachev, seharusnya Topuria mengalahkan Arman terlebih dahulu. Topuria pun mengaku bahwa ia tidak mempermasalahkan itu. Ia mengatakan bahwa ia hanya menunggu callingan dari UFC saja. Andaikan nanti Justin pull out dan Arman maju, ya silakan saja. Tapi setelah UFC White House, ia sudah mantap akan menyasar Islam Makhachev ke kelas welter. Ya, ini memang berkebalikan dengan omongan Topuria dulu, bahwa ia lebih memilih mengosongkan sabuk dibandingkan melawan Arman Tsarukyan. Can I be honest with you, Ilya? I really want to see you versus Arman. Yeah. The idea of you moving up is great too, but I think Arman should be fighting you on June 14th. I think he's the number 1 contender. What do you think of that? Listen, as I said in many interviews, I just got the call. They offered me Islam or Justin. I picked Islam. Then they told me that Islam was injured. I was said that I was facing Justin. If they call me tomorrow and they tell me that Justin is injured and I have to fight Arman, I will fight Arman, no problem. I'm ready for whoever. Arman sendiri merespon Topuria dengan mengatakan bahwa ia senang dengan respon Topuria yang akhirnya mau membuka diri untuk melawannya meskipun peluangnya tipis. Peluang tipis di sini adalah hampir mustahil seorang warrior seperti Justin Gaethje akan menarik diri. Secara historis, Justin Gaethje tidak pernah pull out, tak peduli apapun kondisinya. Misalnya, Justin pernah cedera akibat benturan kepala 18 hari sebelum melawan Oliveira dan dalam perawatan antibiotik ketika melawan Paddy Pimblett. Tapi faktanya, Justin tetap maju karena api warriornya memang gila. Namun Arman juga mengkritik Topuria, kalau memang ia benar-benar mau melawannya, kenapa harus naik kelas dulu? Arman siap menantang Ilia setelah Justin, tapi Ilia sudah bersikeras untuk naik kelas. Arman pun akhirnya ngetrol Topuria dengan mengatakan
ya silakan saja naik ke kelas welter. Karena bagi Arman, sudah pasti Makhachev akan menendang bokongnya, dan ketika Topuria turun kembali ke kelas ringan, Arman sudah siap untuk menghabisinya dan membuatnya dikeluarkan dari UFC. Ya, kalau sampai dikeluarkan jelas tidak mungkin sih. Saya kira Arman juga bercanda berkomentar seperti itu. Lalu apakah teman-teman setuju dengan statement Arman tersebut? Bagaimana menurut kalian? If he's gonna move up, it's okay. He's gonna move up, and Islam gonna kick his ass, and he's gonna come down and then kick his ass, and the UFC just release him. You think no chance against Islam? Him? No, zero. I think he said he wanted to submit him. Submit Islam. Yeah, knocked out Islam. He has more chance than submit Islam. I think Khabib cannot even submit Islam.